Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azim, mahasiswa UT dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 050568804. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer dengan kode mapel MSIM 4204. Dan tugasnya itu adalah menjelaskan dan melakukan setiap perintah yang ada di sini. Langsung saja, perintah pertama itu adalah cd. Fungsinya itu adalah mengubah direktori kerja. Langsung saja kita coba di contohnya. Nah, yang sebelumnya dari user Azim F ke user Azim F dokumen. Direkturnya sudah pindah. Dan contoh kedua adalah cd titik 2 ya. Fungsinya itu adalah kembali ke direktori sebelumnya. Nah, sudah balik lagi ke C user Azim F. Perintah nomor 2 adalah cls. Fungsinya itu adalah membersihkan layar terminal. Kita coba. Terminal sudah bersih ya. Perintah selanjutnya adalah cls slash tanda tanya. Fungsinya adalah menampilkan bantuan untuk perintah cls. Kita coba. Nah, maka akan dijelaskan fungsi cls itu apa. Fungsi yaitu clears the screen, untuk membersihkan layar. Selanjutnya adalah dir slash tanda tanya. Fungsinya adalah menampilkan daftar opsi dan penjelasan untuk perintah dir. Kita coba. Nah, maka akan muncul fungsi dir itu apa, yaitu displays a list of files and subdirectories in a directory. Selanjutnya, ipconfig fungsinya adalah menampilkan informasi konfigurasi jaringan dasar, di antaranya alamat IP, alamat IP, subnet mask, dan gateway. Kita coba. Nah, maka akan muncul IP address saya, subnet mask, dan gateway. Selanjutnya adalah ipconfig/r. Fungsinya adalah menampilkan semua detail jaringan termasuk MAC address, DHCP server, DNS server, dan lain-lain. Ini adalah fungsi yang lebih, perintah ipconfig yang lebih lengkap ya. Nah, maka akan muncul detail yang lebih lengkap daripada ipconfig ya. Ada DHCP server, DNS server, dan MAC address. Selanjutnya adalah ipconfig/tanda tanya. Fungsinya adalah menampilkan semua opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig. Kita coba. Nah, maka akan muncul lah contoh ipconfig. Ada ipconfig yang biasa, ada yang /al, ada yang /ini. Yang kedelapan adalah ipconfig/release. Fungsinya adalah melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Kita coba. Nah, bisa lihat internet saya sudah hilang karena IP-nya sudah dilepaskan oleh perintah ipconfig/release ya. Itu adalah ipconfig/renew. Fungsinya adalah meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah dirilis barusan ya IP-nya.
Bisa lihat internet saya sudah kembali ya dari perintah ipconfig/renew. Perintah yang ke-10 adalah ipconfig/displaydns. Fungsinya adalah menampilkan cache DNS lokal atau daftar domain yang telah di-resolve sebelumnya. Kita coba. Nah, ini dia DNS yang sudah di-resolve sebelumnya. Selanjutnya adalah ipconfig//dns. Fungsinya adalah menghapus cache DNS lokal yang berguna untuk memperbaiki masalah koreksi DNS. Kita praktekkan. DNS cache-nya sudah berhasil di flush ya. Sudah sukses. Perintah selanjutnya adalah ipconfig/register-dns. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Karena saat ini tidak ada server DNS terdekat dari komputer saya, maka perintah fail ya, seharusnya itu berhasil. Selanjutnya adalah ping. Fungsinya adalah menguji konektivitas ke host atau alamat IP dengan mengirim paket ICMP. Dan gunakan contoh ping google.com. Kita ping ke google.com. Nah, maka akan ada balasan dari Google ya. Perintah selanjutnya adalah netstat. Fungsinya adalah menampilkan statistik jaringan, yang dimana itu adalah koneksi aktif, port terbuka, dan routing table. Kita coba. Nah, akan muncul portnya, routing table-nya. Nah, maka akan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah trace RT. Fungsinya adalah melacak UT paket ke tujuan, yaitu menampilkan hub atau router yang dilalui. Kita gunakan contoh trace RT google.com. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ketika hasil trace-nya sudah selesai. Kita lanjut. Perintah ke-16 adalah path ping. Ini adalah kombinasi ping dan tracer untuk analisis latensi dan packet loss di setiap hop. Kita coba saja. Kita akan gunakan contoh google.com. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ketika perintah path ping-nya sudah selesai. Kita lanjut. Selanjutnya adalah nslookup. Fungsinya adalah mengecek informasi DNS, misalnya mengonversi domain ke alamat IP. Kita gunakan contoh nslookup google.com seperti biasa. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke perintah 18. DNSH ini adalah utility untuk mengonfigurasi jaringan, di antaranya interface, firewall, wifi, dan lain-lain. Kita gunakan contoh perintah ini, DNSH WLAN show profiles. Gunanya untuk menampilkan profil wifi yang tersimpan. Nah, ini dia contoh-contoh wifi yang tersimpannya. Selanjutnya adalah root. Gunanya adalah mengelola tabel routing jaringan, menambah atau menghapus rute statis. Kita gunakan contoh root print untuk menampilkan tabel routing.
Nah, ini dia hasilnya. Perintah terakhir adalah net. Ini adalah perintah serbaguna untuk mengelola sumber daya jaringan, shares, user, dan service. Kita gunakan contoh net user dulu untuk menampilkan daftar user. Nah, dilihat usernya cuma administrator, yaitu saya. Selanjutnya adalah net start, gunanya menampilkan layanan yang sedang berjalan. Nah, ini dia layanan-layanan yang sedang berjalan. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.